Bismillahirrahmanirrahim. Ini rek. Wal faridatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faridatu min jumlati dzalika kulli hal madhkur al matlub wa bil mutawal kana wajiban aw manduban syai'ani. Wal faridatu tawi perkara wajib min jumlati dzalika saking jumlahe mengkono-mengkono kang disebut dari keseluruhan itu kulli ya sekabehane mazkur ay kulli ayil mazkuris tegese kang disebut minal af'ali bayane saking pira-pira penggawean atau pekerjaan gerakan-gerakan al matlub kang den supre fil ghusli ing dalam adus. So niku padha uga kana ana apa ghusli wajiban iku adus wajib au manduban utawa adus sunat sayane iku rong macem atau suci loro. Jadi caranya mandi wajib dengan caranya mandi sunah itu sama. Jadi kalau kamu istilahnya mandi terus tidak keramas, itu namanya belum memenuhi aturan main dari mandi. Mau mandinya itu wajib kayak mau mandinya sunnah, itu yang dimaksud mandi itu agar sah dan dapat berpahala, itu mandinya mandi keramas. Dan sebagaimana saya ceritakan itu ya, anggota-anggota yang hanya terlihat di kegiatan tertentu, nah itu juga harus teraliri oleh air. Kalau laki-laki maka itu sebagian dari lubang anus itu harus teraliri air. Terus di sini terus ada kumur-kumurnya sedikit, hidung pokoknya yang kelihatan. Nah kalau perempuan di samping anus itu juga jalan depannya. Karena kalau perempuan itu kalau dodok itu sebagian alat kelaminnya itu terbuka, lah itu juga harus dialiri air. Dan ini kamu harus tahu, jangan main-main. Apalagi kamu jadi orang laki-laki dan kamu bakal menikah. Ya, kamu bakal menikah. Nah, kamu bertanggung jawab terhadap surga nerakanya istri kamu. Maka kamu wajib memberitahukan cara mandi yang benar. Di antara ilmu-ilmu fikih yang lain, salah satunya di antara cara mandi yang benar itu harus kamu jelaskan betul kepada istrimu dan kepada anakmu tentunya. Nah, kalau kamu ternyata ditakdirkan menjadi orang yang goblok permanen, ya. Jadi gobloknya itu goblok mabni, ya. Kalau goblok mukrob itu dasarnya goblok, tapi dipelajari suwe-suwe gelem berubah. Lah ini enggak, ini namanya goblok mabni, mengikuti fi'il mengikuti wataknya isim dhamir. Isim dhamir kan mabni. Jadi goblok dihafalno ora entos-entos. Dijelasno sampai tak goblok-goblok di kelas ini pun tetap enggak paham. Ya, maka kamu wajib membiayai istri kamu untuk mempelajari tentang hal-hal termasuk diantaranya seperti ini. Masalah kewanitaan, kamu wajib membiayai dia. Kalau bisa kamu ajari sendiri, kalau kamu nggak bisa kamu wajib. Kalau kamu membiarkan istrimu juga mengikuti jejak kamu sebagai pelaku goblok yang mabni itu, ya, maka bisa dipastikan kamu dan istrimu akan menjadi penghuni neraka yang mabni juga. Lah kan sing bener. Iya kan? Makanya hati-hati. Jangan diremehkan hal seperti itu. Kalau yang lainnya boleh salah, tapi kalau ini hal-hal begini ini, seperti yang saya jelaskan, kalau perempuan itu punya tambahan kewajiban mandi itu 3. Kalau laki-laki 3, perempuan 3 tambah 3 ada 6. Yang bisa istirok, yang bisa dialami oleh laki-laki perempuan, apa itu? Mati. Ya, yang kedua berhubungan seksual. Yang ketiga keluarnya mani. Ya, keluarnya mani itu baik keluar lillahi ta'ala, mimpi, atau keluar dipaksa, dijeding misalkan gitu ya. Nah, itu laki-laki perempuan bisa mengalami itu. Tapi yang ketiga ini khusus saja perempuan. Apa itu? Haid, nifas, melahirkan. Dan tiga-tiganya ini hadas besar. Haid hanya perempuan, nifas
hanya perempuan, melahirkan hanya perempuan, dan kamu nggak bisa merebut wilayah itu sudah hak dasar bagi perempuan itu bisa mengalami 3 ini. Maka dari itu, karena 3 ini menjadi sesuatu yang wajib, apalagi yang disebut dengan haid. Kalau perempuan itu normal, maka haidnya itu lancar tiap bulan datang ya. Lah misalnya ya, itu cara mandinya tidak benar, berarti kan dia masih tetap dalam status lama, yaitu masih dalam status hadas besar. Wong selesainya hadas besar itu, kalau haid itu dia haidnya berhenti, sudah selesai, setelah itu mandi besar. Lah kalau mandi besarnya nggak benar, berarti dia hadasnya masih hadas besar kan? Kalau nggak benar, kalau nggak sah. Nyentuh Quran haram, diam di masjid tetap haram, ya kan? Iya, pada awakmu. Jadi perempuan haid itu selesai, tapi nggak mandi, sama dengan kamu itu mimpi basah, tapi nggak juga mandi, sama kan? Selama seseorang itu berhadas besar, maka al-lubsu fil masjid, diam saja lo di masjid itu sudah haram. Menyentuh Quran haram, membaca ayat-ayat Quran haram. Entah itu membaca dengan melotot begini bin nazar ataupun bil ghaib. Haram kabeh. Ngono padha gobloke, sik durung genah, hadas besare durung ilang, wis bojone wis dikeloni, wis tambah tak karu-karuan ya. Maka dari itu hati-hati. Kalian jangan meremehkan aku. Saya tidak mendramatisir, karena tugasnya laki-laki memang berat gitu loh. Nah cuma karena kadang-kadang tipe orang itu kan ada 4 macam. Saya pernah jelaskan di awal-awal pertemuan. Tipe manusia ada 4 macam. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama ini tipe yang paling baik adalah orang yang tahu sesuatu dan dia menyadari bahwa dirinya tahu. Maka ini aman orang ini. Gampangannya wonge alim, dia juga sadar dia sebagai orang alim. Maka ini gak ada masalah, ada apa-apa bisa menyelesaikan, ada apa-apa, begitu. Yang kedua, wa rajulun yadri annahu la yadri. Ini sih selamat ini. Orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui. Orang yang tidak punya ilmu tapi dirinya sadar kalau dirinya tidak punya ilmu, maka dia gak metuwek. Orang goblok merasa pinter. Ciri ini orang goblok, lek ditakoni balik. Lek dikandani balik. Itu ciri orang goblok. Dan itu banyak di sekitar kita. Bisa jadi di antara kita di kelas ini, termasuk saya mungkin ya. Ditakoni balik. Apalagi kalau goblok sok pinter, wah tambah bahaya itu. Karena dia itu gak sadar. Ya. Di Jawa saya pun pernah punya murid, tidak perlu saya sebut mereknya itu dari daerah mana. Kalau nanti daerah mana nanti kamu rasis ya. Dikiranya saya ini guru rasis. Ya murid sini lah, murid aliyah itu. Ya. Dulu saya pegang BMK, bimbingan membawa kita, ya kan. Caranya membawa yang bagus bagaimana gitu. Bukan, bimbingan membaca kita. Waktu itu saya mengajarkan 2, al-i'rab sama takrib. Itu ketika giliran dia, saya suruh baca saya. Saya masih ingat namanya sampai hari ini. Saya tanya, kamu tahu itu benar apa salah? Enggak Pak. Kamu tahu itu salah? Iya Pak, salah. Loh, kudu tak takut murid-murid itu ya. Itu salah. Iya Pak, salah. Kan enggak play. Iya kan? Enggak play kan itu namanya. Lah iya Pak, salah. Lah ngerti kok salah udah bocok goblok kan ngono lho. Kok ya meneng cangkem milik goblok ya meneng. Ora usah kaget cang. Goblok metesek. Lah metesek itu ayo kan gitu kan ya. Ini salah. Lah iya Pak, salah. Lu kok gateli ya begini. Apa enggak? Enggak paham kok ya gateli ya. Gateli itu daerah Kedirian ke barat itu istilah gateli. Gateli itu gaplek itu. Ngerti gaplek? Menyebalkan. Nah, itu gateli itu menyebalkan. Dua akuran ini goblok ketakon iki. Salah. Iya Pak, salah. Lah kok mau waca to kok karek ngono tok kan saya kan. Lah kok mau waca to goblok. Wedhus kowe kan karek ngono tok ya to. Kan harusnya dia turun jadi wedhus akhirnya. Itu namanya orang goblok gak merasa goblok. Tapi yang kedua ini gak begitu, yaitu warajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang faham, orang yang tahu dan dia faham bahwa dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri.
Orang yang dia itu mengetahui akan ketidaktahuannya. Yang ketiga, ya, wa rajulun la yadri annahu yadri. Yang ketiga, orang yang tidak merasa bahwa dirinya ngerti. Loh, ini sih selamat ini. Jadi wongnya pinter tapi gak ada wong sing pinter. Tawadu akhirnya. Wa rajulun la yadri annahu yadri. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya mampu. Berarti dia akan kemudian merasa berapa. Ya yang terakhir yang parah yang saya ceritakan tadi itu. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu apa-apa dan dia tidak merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sok pinter. Salah gue. Lah iya Pak, salah. Oh, greget loh. Saya masih ingat itu namanya. Wis pokoknya intervalnya antara 2012 sampai 2015 lah. Saya 2015 berhenti dari sini. Jadi setengah musim itu, klasemen itu masih gak ketemu juaranya siapa. Nah di tengah jalan itu liburan semester ganjil saya berhenti. Ya masih ingat. Yang jelas bukan Pulau Jawa. Wah berarti mana ini Pak? Antara Kalimantan dan Sumatera. Gak ngerti Papua ya kene. Timur-timur ya kene ya loh. Aku gak ngomong merek. Jangan sampai itu terjadi di hadapan saya. Kalau merasa tambah santai ya. Bukan berarti kita itu ingin mengedonkan pikiran dia, tapi menyadarkan dia, oh ngono, enggak bener itu, gitu. Sekali ngomong saya enggak ngerti banget. Itu jauh lebih sportif, gitu. Tapi itu jarang ya begitu. Apalagi seperti kita ini berstatus sebagai santri, wosok, ulang loh wes, topi ini putih, pensi ini putih, wes keren itu, ada macam-macam. Kalau WR ditegur ngamuk. Ditegur ngamuk. Masalah. Kalau di istilah di pondok saya dulu, orang yang posisinya seperti ini disebut dengan jahil murakkab. Apa jahil murakkab itu? Goblok kuadrat ya. Jadi jahil yang bertumpuk-tumpuk itu namanya jahil murakkab. Sik kurang nemen meneh goblok iki ana meneh lek jahil murakkab iku kuadrat, ya kan? Lho iki sing nomen goblok pengku gak kena kandhane metu wae. Maka ini disebut dengan jahil kibik. Ya, lek kuadrat kan 2, kalau kuadratnya 2 ya. Lek kibik itu 3. Oh, 3 itu segawat itu pol ya. Enggak ono neh sing parah teko model. Nauzubillah, semoga kita disebut. Boleh kamu jadi santri, boleh kamu jadi ustaz. Kalau merasa kamu tidak di bidang itu, serau sama tuwe, aman-aman kamu di masyarakat. Ya, kamu misalkan nggak paham, ya ngomong nggak paham. Atau kamu paham, tapi kemudian ada yang lebih senior yang juga sama-sama paham, ya silahkan yang senior dulu. Entah sama mati ya loh. Ojo kesusu, ojo kesusu. Lah dari kamu mati Pak, lek kon mati dhisik, ya paling tidak kamu mati tidak dalam keadaan sombong kan? Ya toh? Kan dimaafkan oleh Allah, apalagi statusmu sebagai talib, sebagai pelajar. Mati dalam keadaan tawadhu, ya syahid lah. Wis to enak-enak, dadi wong sing anu itu enak. Makanya berat, kalau orang jadi orang terdepan itu berat. Contoh misalnya jadi kiai, jadi gus, itu kan enggak boleh elek. Ya toh? Sesuai dengan peribahasa becik kedidi Allah rupamu ya. Becik kedidi Allah ketono. Tidak boleh itu harus delok-delok gus ngono terus nongkrong di pos kamling ngono karo keplekan ngene ya. Oh jadi sing bener-bener domino ya. Pantes moga. Tapi nek raimu dudu gus pantes moga. Pantes. Karena kamu tidak membawa beban berat. Karena kita tidak membawa beban ya, maka nating tulus kita jadi kuda hitam. Disompono nih wae aman. Jadi kembali lagi bahwa mandi wajib dan mandi sunnah itu caranya sama persis, yang beda hanya niat dan situasi yang melatar belakangi saja. Ya, paham ya maksud saya? Jadi nggak usah metuwek kamu nawaitul ghusla liyaumil jum'ati biyor rambutmu ora mbok kramasi, bokongmu gak ndodok ora mbok siram, ya tetap aja statusnya itu tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi sah kok enggak? Lah padha itu sembahyang tanpa niat atau sembahyang
wayahe dhuhur iku 3 rakaat, petang rakaat mbok lakoni 2 rakaat setengah. Karena kamu merasa bahwa 2 rakaat setengah wis diterima karo Gusti Allah, ya toh. 2 rakaat setengah piye, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Masuk rakaat ketiga, waladhdallin. Assalamualaikum. Ngadeg ngono assalamualaikum iki salat apa salat jenazah ya. Salam yo ngadeg ya, misal. Sama lah seperti itu. Sekalipun itu hanya kecil tadi. Misalkan di lubang anus tadi, di lubang selit tadi yang harus kenceng. Kemarin kan saya jelaskan ya, 3 minggu yang lalu ya. Saya jelaskan bahwa yang paling enak kalau kamu ditakdirkan orang kaya, belilah WC yang semprotan itu semprot. Nah, itu mahal itu, sekitar 4 sampai 5 juta. Jadi dalan akhir tae itu 5 juta. Dalan akhirnya tae. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu rupane niat wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Wasti'abul badani lan meratani banyu, mengalirkan banyu sampai roto. Wasti'abul badani lan meratani banyu maring awak hatta syu'ur wal azfar. Hatta syu'ur sehingga pira-pira rambut wal azfar lan pira-pira kuku bil ghusli kelawan basuh. Wa amma izalatun najasati anapun utahe ngilangi najis allati la tazulukan ora bisa ilang apa ausafuha pira-pira sifate najasa bi ghuslatin kelawan siraman wahidatin kang siji. Bahaya mengkau utawi ghuslatin wahidah syarton iku dadi syarat li sihatil husli maring saya adus. Fa'ijibu mongko wajib apa izalatun najasah ngilangi najis mang qablahu dalam sadurunge adus. Wa amma izalat lan anapun nalikane lamun ilang wa amma ikalan anapun lamun ilang apa najasah bizalika kelawan mengkono ghuslatin wahidah bizalika kelawan mengkono ghuslatin wahidah fa izalatuha mongko utahe ngilangi najis. Faizal atau mengkotai ngilangi najis qoblal husli dalam satu adus sunatun iku sunat ae men. Ida wasallat alikan itu mengkowal ma'u banyu ilal basyarati maring kulit bi ghairi taghayurin lan tanpa owah. Wa inna lanapun ora ida wasalal ma'u wa inna lamun ora ida wasalal ma'u wajibat mengko wajib apa izalatun najasah. Sumastatarada nuli nyusuli gunem sapa musannif ke musannif bayana arkan wudu'i ing nerangake pira-pira rukune wudu faqala mengko dawuh sapa ke musannif fardul wudu'i utai fardune wudu sun sitatun iku 6 apa ae ghuslul wajhi iku mbasuh wajah walau bi fi'li ghairi senajan kelawan bantuan wong liya. Jadi raimu waktu wudu gak mbok siram nggih tanganmu dhewe tapi dibantu wong. Walau bi fi'li ghairi kelawan senajan kelawan bantuan wong liya bila izin kelawan tanpa izin wong. Ikan lamun ana sapa wong zakiran iku wong kang eling liniati maring niat. Yang kedua wal yadaini lan tangan loro, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Jadi tangan sampai siku-siku. In wujidata lamun den temu apa mirfaqo ini lek wonge duwe sikut lek tugel wa ma'a qadrihi malan serta kira-kirane mirfaqo ini infuki data lamun den sepiake apa mirfaqo ini lek tangane tugel ya kira-kira wae ngono lho. Lah gak tangan kok sing ngerti disiram apane ento kan duwe sikut lek sing ngerti disiram apane wis dikira-kira wae tangan naudzubillah misalnya tangannya tugel sak mene ya wis disiram sak mene lah wis perwakilan ya to. Gak repot Islamku gak repot. In wa amma in wujidata anapun lamun den temu kalau ada apa mirfaqo ini fi ghairi mahallima ing dalem liyane panggonane mirfaqo ini al muqtadi kang biasae fayuh tamalu mengkoden emperake opo iktibarul ghalib milang-milang kang umum atau kang kaprah
Wa tiba wujudi ma lan milang-milang wujude mirfaqo ini. Ya. Lah saiki lek ana sikut iku ora ana di tempate, ya wis umume ae sing disiram sing ngendi. Contoh, misalnya sikutku ana di kene misale ya. Ya gak usah disiram to, Cung. Mosok sikut ana di kene. Utawa sikut ana di kene lho, tanduk dulu. Sikut yo ndi urusane wis tangan. Ya lek iki wis kok disiram ora repot men yo to. Tapi lek sikut iku misale terus mek gur mingsle, sikute mek ndek kene atau sikut iku geser rene. Lah iku yo tetep disiram ngono lho maksudku. Sikut ndek dodo bisa ngono mlebu ngono. Wajine dudu sikut uci-uci ya sedene penyakit. Aneh-aneh tok iku sing disiram. Wa masubati rasilan ngusap sebagian rambut min basaratihi saking kulite roksi. Wa in kharajat lan senajan metu apa basaro an haddihi saking batese roksi. Au min sa'rihi utawa saking rambute roksi alladzi fi haddihi kang tetep ing dalam batese roksi. Nah, mengusap rambut itu yaitu mulai dari ya lek iso itu sampai kulit kepala, tapi menurut Imam Syafi'i rambut itu ora apa-apa. Dan itu yang diusap itu adalah anggota yang sekiranya di sekitar kepala sampai batas kepala. Jangan mentang-mentang rambutku dawa perlu ben ketok keren, rambutnya dawa sak ngene. Terus sing kok butuh mbok isap kene netok. Rambut suwe buntut jaran. Si diusap alasannya rambut. Yo gak sah. Rambutnya itu seperti ukuran rambut. Batasnya sampai mana? Sampai seperti yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya segini. Rasulullah rambutnya segini. Jadi kalau kamu ada kelompok Islam yang rambutnya segini itu jangan kau caci. Justru dia yang paling persis dengan Rasulullah. Saya heran di Indonesia ini kok malah jadi kayak gini modelnya ya. Rambutnya Rasulullah sebahu. Bagusan di niru Rasulullah enggak? Ayo takon. Bagusan di niru Rasulullah bisa enggak niru Rasulullah? Niru toh. Lah kalau ada orang niru kok malah mbok celah. Aneh kan Indonesia. Ono rambut gondrong ini kan kesannya mesti nakal. Ya apa enggak? Lah berarti kon ngarani Rasulullah nakal oke. Gitu akal yo. Makane sing ngerti, nang sejarah sing ngerti ceru, cek gak metuwek. Wis to metuwek mesti apes yo, metuwek mesti isin nang mrene. Lek sing duwe isin. Rasulullah rambutnya sebahu. Maka kalau rambutmu gondrong sampai segini, ya itu sahnya itu hanya sampai rambut yang di sini. Paham ya? Tapi rambut asli itu rambut pasar. Rambutmu arek 15 kok tukono wig, jadi yo wig ya ora usah. Paham ya dari sini paham ya? Wa ghuslu rijlaini lan baso sikil loro ilal ka'baini itu moko maring polok itu moto mata kaki. Sekalipun saya enggak setuju dengan istilah mata kaki. Apa urusannya mata dengan kaki? Mentole yo gak koyo moto, ya toh? Kok dinamakan mata kaki? Bentuknya mek siji. Loro nek gini. Kan mata kucing harusnya. Atau mata jaran yo, mata jaran kucing ning arep yo. Lek jaran kan motone ning kene-kene. Atau mata sapi harusnya ya. Tapi kok disebut dengan mata kaki gitu loh. Mata kakinya orang apa? Ya, saya tidak paham sampai hari ini. Sebagaimana saya tidak paham tentang telur mata sapi itu sampai ketemu, sampai dicari seperti apa logikanya tetap gak ketemu. Hanya di Indonesia istilahnya. Ayo coba kita jelaskan secara bahasa maupun secara filosofi. Tetap gak masuk kabeh itu. Secara maksud dan secara bahasa tetap gak masuk. Contoh secara bahasa dikatakan bahwa itu telur mata kaki. Kalau kita kembalikan ke model matanya sapi, ya, telur mata kaki keliru, telur mata sapi. Kalau kita kembalikan secara bahasa kepada sapi, apa iya ada sapi yang matanya oranye? Sapi itu ya putih beireng kan? Ya enggak? Ada enggak sapi? Enggak ada kan? Sampai sapi albino pun itu adanya putih dan kemerah-merahan. Iya enggak? Merah kan kalau albino. Itu secara fakta, secara bahasa. Secara filosofi tetap enggak ketemu. Sejak kapan ya sapi itu punya telur?
Sejak kapan itu kok telur mata? Sampai sekarang saya nggak bisa ketemu. Sampai saya S3, insya Allah saya mau S3 itu mau ambil program doktoral. Itu mau tak tanyakan ke dosen saya itu, yang profesor-profesor itu ya. Apa hubungannya telur mata sapi dengan sapi? Itu saya nggak ketemu, sampai hari ini saya nggak ketemu gitu loh. Yo boleh istilah yo cok temen-temen lugu gitu re. Yo misalkan telur mata angsa kan sih mending dong, karena angsa bertelur. Tapi kalau saya ngomong telur mata angsa, dikira saya gila. Padahal yang gila itu seluruh orang Indonesia itu yang mengkaitkan telur dengan sapi, ya benar. Tapi sapi itu kan punya telur, bukan telur itu torpedo, itu bentuknya pun nggak bunder. Bentuknya nggak bunder, itu seperti rudal, makanya disebut torpedo, ya pun enggak. Ayo coba epistemologi kamu saya. Secara etimologi, secara bahasa, secara epistemologi, secara istilah, bahkan secara filsafat tidak ketemu sekali. Ayo gak percaya takono nang dosen, takono nang guru bahasa Indonesiamu, sing jurusane sastra, ayo kok jelasno telur mata sapi. Aku lek sampai iso mendapatkan jawaban puas dari beliau itu, aku tak sekolahane di aku. Pengen neru aku gurune. Ayo coba jelaskan. Tak ketemu itu, tak ketemu. Kalau majas yang lain itu bisa dilogikakan dan itu bisa ketemu. Dan itu dasarnya ada dari agama. Misalnya was'alil qarya. Dan di Al-Quran ada kadanya was'alil qarya, tanyalah pada desa itu. Loh itu masih bisa ketemu dilogikakan. Filsafatnya masih ketemu. Was'alil qarya maksudnya tanyalah desa itu. Ya yang ditanya bukan desa dong. Yang tentu yang ditanya adalah penduduk desa. Itu namanya majas isti'arah. Ada di dalam sastra bahasa Arab itu ya. Baca istiarah tauriyah kalau tidak salah itu. Jadi was'alil qarya, tanyalah kepada penduduk desa. Tapi bahasanya nggak ada penduduknya. Rumahnya Pak Bahrul mana? Tanya di Ganjar sana. Ayo kita takon nang sopo di Ganjar tuh. Takon nang opo. Kan desa kan opo. Mosok desa ku sopo opo. Takon nang gerdu, yo kayak orang jawab. Lah ono gerdu sampe jawab melayu kon ya. Iki gerdu bojin kan ngono. Wis takon nang ndi wis. Nah, sama juga dengan istilahnya menek kelopo. Ya sini maksudkan menek pohon kelapa. Ada yang dibuang, mudofnya dari yang buang ya. Wis ngerti itu, paham itu. Kan kono, sak waras-warase wong, sak gendeng-gendenge wong, atau sak waras-warase wong terus menek kelopo apa enek. Glondong kabeh kelopo bunder dipeneki. Kelopone wis sak mini penek ya apa? Tapi kan bisa dijelaskan toh, oh maksudnya ini adalah kata-kata majas, kata-kata sastra. Penek pohon kelapa. Tapi lihat telur mata sapi itu hatal anak saya enggak ketemu penjelasannya itu. Aku no ya orang guru bahasa Indonesia ya. Ini sastra ya. Jelaskan telur mata sapi itu logikanya gimana? Dibalik nang matane sapi kang ngono iku modele. Dibalik nang hakikate sapi rata enek sapi ngendog kendeng ngombe sapi. Sing kletong akeh. Hari ini enggak bisa. Nanti doakan saya ingat ketika saya kuliah S3 ya. Ini mulai hari Selasa saya sudah mulai kuliah, kalau saya ingat kamu semoga saya bisa mempertanyakan itu ke dosen saya profesor. Lumayan to rek kon calone diulang doktor ya to. Aku sing apes doktor mulang koyo dapuranmu ya. Downgrade dadine ya to. Kaya lah dokternya mulangi kan pasca sarjana. Are alia. Are SMA enggak gini. SMA wah. Siapa sih uripku paling rek. Bismillahirrahmanirrahim lanjut. Kama fil mirfaqo ini koyo dene ing dalem sikut di tangan luru. Marotan kelawan ambalan. Marotan kelawan sambalan. Fil a'dha'i ing dalem biro-biro anggota al arba'ati kang papat. Ma'aniyati sertane niat al makrunati kang den barengake bi awalin maghsulin kelawan kawitane anggota kang den basuh
minal wajhi saking rai wajah. Wa tartibulan urut ma bainal a'dha'i ma ing perkara bainal a'dha'i dalam antara pira-pira anggota al arba'ati kang papat. Wa ma utai perkara adaha kang liyane apa ma ing sitah atau 6 tadi. 6 rukunnya wudu tadi. Ai sitah tegese rukun 6 min af'alil wudu saking pira-pira penggaweane wudu. Sunanun iku pira-pira sunnah muakkadatun kang den kukuake. Fatluha utawi utama atau luwih utamane sunan aitil kasunan tegese pira-pira sunnah kasirun iku akeh keutamaannya lho. Fatluha utawi keutamaan kemuliaan atau keutamaan kasirun iku akeh. Wa sawabu utawi ganjarane sunan itu dia. Wa sawabu utawi ganjarane sunan ai jaza wa tegese walesane sunan kita ta'ala iku jazilun agung ai adimun tegese agung. Wal mutawahinu la ini telone. Wal mutawahinu utawi wong kang gegampang, orang yang menganggap enteng. Biha kelawan sunan al mustahqirati tegese wong kang ngino-ngino li sunani maring sunah-sunah wudu atau sunah-sunah adus padha juga. Kasirun iku akeh, khosirun iku rugi beluwa utawi mutawahin ail mutawahinu tegese wong kang gegampang bi apa iki bi asli asli apa adli bi asli faraidhi kelawan asale pira-pira fardune mutawahin mukhatirun iku den kuwatirake mukhatirun iku den kuwatirake ai musrafun tegese ai musrifun tegese parek ala fasadihi ing atase rusake mutawahin. Kok iso li anna tawahuna krana sak temene gegampang sunane kelawan pira-pira perkara sunah iku yu adi nekake apa tawahun bisunan iku yu adi nekake apa tawahun bisunan ila tahawuni maring gegampang bil faraid lan pira-pira perkara fardu. Sunah-sunah wudu maupun mandi itu jangan dientengkan. Kalau dientengkan bisa rusak. Kenapa kok begitu? Karena orang yang mengentengkan perkara sunnah, kemudian dia itu menganggap perkara-perkara sunnah itu gak penting. Kalau orang sudah terbiasa menganggap perkara-perkara sunnah di dalam ibadah tidak penting, sangat dimungkinkan suatu saat dia akan mengentengkan perkara yang wajib. Makanya ojo dientengno, minimal lek wudu iku ya kemu terus nglebokno banyu nang iku. Lah iso sak cawukan. Jadi nang kemudian sisane nang itu 3 kali itu lebih afdol. Karena ternyata itu ada faedah medisnya juga. Orang yang rutin nyedot banyu bareng kilo. Kecuali lek poso ya, lek poso gak oleh sampai parah ngono karena itu bisa membatalkan puasa. Lek gak poso kon sedot mari kilo, iku lek disedot pol itu terasa ada nyes panas. Betul enggak? Nyeng lho. Sampai ngono. Sunnah loh, berarti Islam itu menyiksa kita. Orang nyiksa, justru Islam itu menjaga kesehatan kita. Orang yang rutin melakukan itu, insya Allah aman dari penyakit stroke. Penyakit stroke itu penyakit yang paling banyak. Kok tahu Pak? Ya, penyakit satu truk loh, stroke dia loh. Stroke itu kan truk loh ya. Aku mau penyakit CJ nyiksa sak truk aneh yo. Jadi penyakit stroke itu penyakit yang sangat menyiksa. Salah satunya diantaranya adalah penyempitan atau pecah pembuluh darah di otak. Nah salah satu antisipasinya itu dengan menghirup air kuat-kuat ke dalam hidung. Kan usidatu bil matmad sunnah. Jadi masuk sampai nyeng gitu. Kalau sudah nyeng itu biasanya terus gatel, panas, terus pingin sisi, dua sisi. Di situ itu ketika kita nyeng gitu, itu ada dorongan oksigen yang banter ke otak, sehingga yang tersumbat itu akan berjalan. Jadi jaringan-jaringan di tubuh kita itu ada sekitar ratusan, puluhan atau ratusan ribu jaringan. Itu ibaratnya seperti selokan. Saya diceritain dokter, ibaratnya seperti selokan. Selokan itu kalau terhambat maka itu akan banjir dan akan berbahaya. Tidak berjalan di suatu rel. Tidak sesuai di relnya. Itu selokan.
Caranya bagaimana? Dibuang penyumbatnya. Kalau selokan itu bisa sampah, bisa apa, dibuang sampahnya kan ngalir lagi. Lah kalau kita itu, yang menyumbat kita itu kolesterol. Kolesterol dalam darah. Karena kolesterol itu seperti, maaf ya, itu seperti pipa. Itu kalau lama-lama kepake, terus diem pakai, diem pakai. Pernah enggak melihat kamu di dalam pipa, itu ternyata ada lumutnya? Pernah lihat enggak? Apa urusannya? Kapan awakmu nandur bibit lumut di gunung itu? Gendeng kok piye ana pipa ditanduri lumut Ora ono kan? Tapi kenapa itu bisa muncul? Karena tadi itu. Jadi air-air yang terbawa itu dia ternyata membawa mikroorganisme. Mikroorganisme itu kemudian menjadi bibit-bibit jadilah seperti itu. Lah ini sumbangannya kecil sekali. Pembuluh darah itu lebih kecil dari rambut katanya. Itu kalau pembuluh darah itu menyumbatnya, maaf ya, di jantung, itu bisa gagal jantung. Kalau pembuluh darah itu penyumbatannya di otak, bisa stroke tadi. Penyakit satu aja nyiksa, apalagi satu truk ya kan. Bahaya. Salah satunya itu bersihkan. Nah, cara membersihkannya itu cara melancarkan jaringan di otak. Ini salah satunya kan matmah, istinsaq, memasukkan air ke dalam hidung sampai nyeng krosok. Mesti sakuat-kuatmu mesti wae. Betul enggak? Wae sing mesti ngono. Lele ono mek sing ya oleh sunah. Cuma itu sunah lebay itu ya. Lah iso sampai wae. Jadi orang itu rezekinya umat Islam ini kata Rasulullah salah satunya adalah wae. Kalau orang itu wae, ada teman saya yang membuktikan, teman saya jadi dokter spesialis bedah tulang. Jadi di dalam mulut kita ini ada bahkan jutaan bakteri. Jadi kalau orang itu wae, bres, itu bakteri itu keluar semua. Makanya umat Islam itu kalau wae disunahkan membaca hamdalah. Karena apa? Alhamdulillah penyakit saya dikeluarin. Kemudian orang yang mendengar disunahkan membaca yarhamukallah, ditarhim dia, dibacakan yarhamukallah. Gak terima dibalasnya yahdikumullah wa yuslihu amalakum dan seterusnya. Tapi sebenarnya wae bisa bindu. Kata Rasulullah ini terjadi di dalam hadis ini. Jadi Hasyim, alhamdulillah dibalas sama sahabat-sahabat, yarhamukumullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum dan seterusnya. Mereka wae meneh, Hasyim, alhamdulillah, ngono meneh, yarhamukumullah dan seterusnya. Ora ping telu wae maneh desa terus. Muslim kata Rasulullah, cak, nek kon gak wae. Kon iku influenza kata Rasulullah. Kon iku pilek. Maka lek pilek itu ya penyakit sudah. Kalau wae itu membuang penyakit. Tapi bukan berarti terus setelah ini mentang-mentang kamu wae terus timbok banter lek wae tapuk kancamu yo. Ngono lek wae diadepne nang raine kancamu ditapuk tenan kok. Wah, hujan lokal ini tayar tenan kan macam-macam. Hujan lokal bahaya. Kon direk. Si akeh men ya mari-mari. Bisa gaul. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.